Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, sahabat Danis Baik. Seperti biasa, saya menjumpai para sahabat semuanya. Mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita bisa sehat sejahtera, diberikan berkah yang banyak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjumpai teman-teman, tentunya ada sesuatu lah ya yang akan saya sampaikan. Saya waktu beberapa hari yang lalu mengadakan acara keluarga ya, acara arisan keluarga besar dari istri saya. Ya, saya melihat bahwa mereka sungguh tumbuh ya, tumbuh berkembang sedemikian rupa, generasi Z istilahnya. Nah, di situ saya juga memberikan sharing lah ya mengenai betapa kita bisa sehat ya, badan itu dengan berhobi sepeda. Nah, teman-teman, mengenai hobi sepeda ini ada suatu semacam inilah hasrat yang tersembunyi dari diri kita, dari rasa batin yang paling dalam mengenai keindahan, teman-teman. Keindahan itu suatu anugerah ya yang diberikan kepada Tuhan ya. Seperti juga Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya yang demikian indah ya, dari mulai lens panorama ya, panorama hutan ya, kemudian lautan, angkasa, alam semesta yang bisa kita lihat keindahannya dengan teleskop Hubble. Demikian rupa. Itu semuanya tuh tidak terlepas daripada keindahan, bahkan selembar daun yang jatuh pun ya, lembar-lembar daun yang jatuh pun ini memiliki sesuatu keindahan, teman-teman ya. Itu keindahan bentuk-bentuknya dan semua ya. Semua lukisan yang dibuat oleh seorang pelukis
atau pemahat untuk patung atau bentuk-bentuk yang lain ya daripada seni ya, itu sebenarnya menghasratkan atau menghasratkan keindahan dari si pembuat. Nah, demikian juga dengan sepeda teman-teman ya. Sepeda itu bagian daripada kendaraan ya, kendaraan yang memang sejak awal yang tadinya berupa alat transportasi yang membantu orang memindahkan barang atau transportasi orang itu sendiri, setelah kejadiannya setelah Gunung Tambora meletus. Nah, itulah sejarah sepeda. Nah, akhirnya berkembang demikian rupa. Tadinya dari alat transportasi, akhirnya menjadi alat sport ya. Kemudian tidak terlepas daripada semua ini perkembangan juga tentang keindahan sepeda, teman-teman ya. Kecantikan sepeda, desain sepeda yang demikian banyak dan berupa-rupa yang tidak pernah melepaskan sisi keindahan, teman-teman. Jadi pada kali ini saya akan membawakan tema tersebut, teman-teman. Temanya adalah bagaimana ya hasrat, bagaimana hasrat kita tentang keindahan itu pada sepeda. Jadi mengekspresikan hasrat keindahan pada sepeda. Nah, inilah judul yang akan saya bawakan. Tentunya mungkin ini keluar daripada tema-tema teknis ya, dan tema-tema yang biasanya teman-teman inginkan juga, tapi ini saya kira saya lebih mendalam lagi lah ya, menginginkan suatu tema yang perlu lah ya saya sampaikan sebagai suatu bentuk kesenangan saya atau hobi saya kepada sepeda, yaitu mengenai hasrat ya, hasrat keindahan ya, pada sepeda. Jadi suatu hasrat keindahan pada sepeda itu, teman-teman ya. Jadi hasrat keindahan pada sepeda itu sebenarnya ada suatu bentuk komunikasi ya, komunikasi visual ya antara pegawai ya dan sepedanya. Jadi terus terang dari pada saat kita kecil pun ya, kita udah menyenangi bentuk-bentuk yang indah tuh secara tidak sadar. Andai kata anak-anak dibawa ke toko sepeda ya, entah itu anak putra kita, entah itu anak yang wanita ya, tentunya yang bersangkutan itu akan, yang baik laki-laki ataupun yang wanita, akan menunjukkan kepada sepeda yang bentuknya sesuai dengan hasrat yang sangat mendalam, tidak disadari, yaitu apa? Bentuk keindahan, teman-teman. Bentuk keindahan sepeda, atau kalau misalnya laki juga ada bentuk yang macho ya, sepedanya yang BMX yang sangar, atau yang bisa mengekspresikan hasrat dirinya ya untuk bermain sepeda. Demikianlah ya. Tapi pada dasarnya itu harmoni daripada bentuk sepeda itulah ya, atau citra daripada sepeda itulah yang membuat orang itu tertarik ke sepeda, teman-teman. Oke, teman-teman, mengenai keindahan ya, terus terang saya sering berjalan-jalan ya, seperti juga ibu-ibu ya, ke tempat-tempat baju, ke tempat-tempat butik, tas, dan lain-lain mengenai aksesori wanita. Tentunya kebanyakan lelaki juga memiliki hasrat ya, hasrat tertentu pada hobinya. Di antaranya misalnya untuk lelaki yang menyenangi kegiatan outdoor, dia akan senang sekali ke tempat-tempat yang menjual peralatan outdoor gitu loh. Entah itu dari jaket jas hujannya, entah itu dari tendanya, entah itu dari peralatan-peralatan camping atau naik gunungnya, tali temalinya, tasnya, dan semuanya itu hasrat, teman-teman ya, hasrat kepada hobi. Nah, dari setiap barang-barang yang dipajang di situ atau benda-benda perlengkapan hobi itu, tentunya itu tidak terlepas daripada keindahan. Nah, andai kata saya sebagai saya sebagai pehobi sepeda, tentunya akan senang mengunjungi istilahnya apa ya, toko apa-apa, mall lah, suatu bukan toko lah, istilahnya galeri penjual sepeda yang banyak jenis sepeda itu. Saya kalau udah masuk ke tempat penjual sepeda yang luas, diantaranya ada Pantai Indah Kapuk ya, di tempat-tempat yang menjual sepeda ya, di mall-mall tertentu ada yang khusus untuk menjual. Saya itu asik sekali, teman-teman, memperhatikan sepeda ya,
satu demi satu ya, demikian banyak jenisnya ya, demikian ragam bentuknya, frame-nya, komponennya, paduan warnanya, itu membuat saya tuh secara tidak langsung tuh terhibur teman-teman, terhibur oleh keindahan gitu loh. Bagaimana kita itu menikmati suatu keindahan. Sama juga satu naluri ya, kalau kita kembali kepada naluri dasar manusia ya, untuk tetap mempertahankan eksistensi atau berkembang biak ya. Nah itu juga kita sebagai lelaki atau yang lain juga dari wanita kepada lelaki juga sama aja, menyenangi wanita yang cantik teman-teman. Sejak remaja ya, saya masih ingat waktu SMP ya, saya senang ya kalau lihat teman-teman yang cantik ya, yang cantik dengan raut mukanya yang menawan, hidung yang mancung, alis yang tebal, matanya yang jernih ya, rambutnya yang ikal, yang macam-macam teman-teman SMP. Demikian juga apalagi setelah saya masuk ke jenjang SMA, bertambah lagi itu saya udah ya bersenang-senang ya menyukai wanita. Saya ada ya mungkin pacaran remaja lah gitu loh ya, seperti itulah. Jadi sesuatu ya yang sifatnya indah yang ada di lawan jenis ya, baik laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, itu menyebabkan kita suka teman-teman, senang gitu, suka gitu loh. Nah itulah, itu paling mendasar teman-teman ya, kepada sesama manusia ya. Demikian juga kepada binatang ya, kepada binatang ya, umumnya kita memiliki anjing ya, binatang peliharaan, anjing, kucing, itu sekarang waduh luar biasa teman-teman. Kucing itu ya, dari mulai kucing dulu kucing Anggora ya, kucing Siam, kucing dari daerah-daerah Amerika Latin yang panjang udah besar, lucu-lucu bentuknya, ada yang kupingnya ini kecil, bulat, lucu-lucu. Begitu demikian juga anjing, itu keindahan teman-teman, sesungguhnya ya keindahan. Jadi betapa primitifnya ya kita ya, tidak sadar ya, nafsu-nafsu keindahan yang dianugerai Tuhan itu membuat kita itu bahagia teman-teman. Jadi pemuas, stimulan daripada hasrat kita mendambakan keindahan itu, yaitu suatu kepuasan teman-teman, kebahagiaan. Nah kembali lagi kepada sepeda ya. Nah sepeda itu suatu bentuk teman-teman ya, bentuk frame hanya tersusun dua segitiga teman-teman, frame itu ya, dua segitiga yang bertumpuk ditambah dengan form, itu aja sebetulnya bentuk dasarnya ini. Ini suatu keindahan teman-teman ya. Keindahan ya, dari bentuk-bentuk yang lainnya kita bisa variasikan seperti ini gitu loh. Itulah. Nah ini kita bisa lihat betapa orang-orang ya pada awalnya kita ya mengenalkan sepeda itu ya, itu paling awal tentunya hal yang mendasar itu adalah yang menyangkut kepada fungsi tadinya teman-teman. Oke, saya mau punya sepeda gini, oh ini bagus ya udah. Tapi bagi orang-orang yang telah bergaul atau menggeluti hobi sepeda, tentunya intensitas terhadap sesuatu di sepeda itu makin meningkat teman-teman. Makin meningkat, yang tadinya dia hanya membeli sepeda saja ya, dengan pilihan-pilihan jenis tertentu, warna tertentu ya, dengan komponen tertentu. Lama-kelamaan bentuk yang atau pilihan-pilihan utuh hanya satu sepeda saja itu tidak mempan teman-teman untuk memenuhi hasrat dia memiliki sepeda yang customize, yang betul-betul mencerminkan cita rasa keindahan yang diinginkan gitu loh. Jadi sesungguhnya kita itu meneruskan hasrat keindahan di diri kita itu sebenarnya kepada sepeda teman-teman. Nah setelah kita memilih sepeda utuh ya, nah itu tidak memuaskan lagi. Akhirnya kita itu merakit teman-teman, merakit sepeda ya dengan dasar frame tertentu, yang bahkan ada frame-frame yang demikian mahal dan desainnya special edition, hanya diproduksi berapa ratus untuk merek itu ya, yang ada tanda tangan desainernya. Ya itulah yang kita dambakan bagi hobi-hobi yang udah tingkat level atas teman-teman. Demikian juga komponennya yang dipilih juga komponen yang bukan komponen sembarangan. Dan itu biasanya dia juga memadukan ya semua komponen-komponen yang ada itu ya semuanya itu serasi teman-teman ya. Serasi demikian rupa. Dia tidak sembarangan memadukannya sehingga diperoleh suatu
bentuk sepeda yang melebihi keindahan, bahkan ya keindahan sepeda yang memang diproduksi banyak massal gitu loh. Nah inilah seperti juga hobi-hobi otomotif yang lain. Untuk hobi Harley Davidson, motor klasik, motor customize lainnya, dia itu tidak ada teman-teman yang mirip dengan modifikasi atau upgrade atau apalah ya dari bentuk motor itu. Nah dia demikian bangganya dengan aksesori tertentu, dengan komponen yang bahkan lebih mahal dari komponen yang aslinya ya. Dia beli komponen khusus yang memang pabrikan komponennya juga menyediakan itu untuk proses modifikasi. Demikianlah sesungguhnya itu dasar daripada pemilihan sepeda yang khusus atau motor yang khusus itu sebenarnya hasrat daripada keindahan teman-teman. Jadi hasrat keindahan itu pada hobi sepeda itu disalurkan teman-teman ya kepada upgrade sepeda atau perakitan sepeda itu teman-teman. Coba teman-teman ya, saya masih ingat ya dulu demikian rupa ya. Saya hanya melihat sepeda dan tertarik kepada sepeda-sepeda yang bagus dengan merek-merek tertentu ya. Tapi kesini saya udah tidak menyukai lagi cara-cara membeli sepeda yang hanya membeli jadi ya. Saya akan mengganti komponen itu sesuai dengan hasrat saya, terutama yang pertama teman-teman ya, itu hanya visualisasi aja, visualisasi sepeda ya, visualisasi penggoes dengan sepeda. Bagaimana seorang penggoes itu akan memilih frame sepeda itu sesuai dengan hasratnya ya, hasrat visualisasi pertama ya. Itu apa teman-teman? Pada bentuk frame teman-teman nih, bentuk framenya nih semua ya. Itu pertama visualisasi teman ya, bentuk frame demikian ya. Untuk frame-frame yang biasanya eksklusif itu, biasanya itu walaupun itu dibuatnya di Taiwan teman-teman, itu desainernya biasanya orang Italia teman-teman. Orang Italia ya, sepertinya ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Nih, lihat ini. Nih, sini. Ini saya ya ini mungkin buatan Taiwan teman-teman, tapi desainnya itu ini pun saya beli jadi teman-teman, saya langsung tertarik. Itu udah pas ya dengan keinginan saya. Jadi bentuk-bentuk ini memang bentuk mendasar yang didesain oleh desainer dari Italia itu. Nah bentuk forknya juga ya, forknya ada lengkungannya demikian rupa, ada stripingnya dan lain-lain ya. Sebenarnya ini suatu ini ada tidak hanya itu ya, tidak hanya bentuk itu, dia ada semacam bentuk kotak ya dipadukan dengan bentuk-bentuk lurus ini, dengan silinder lurus ini juga ada bentuk-bentuk yang digepengin gitu ya. Nah ini semuanya bentuk ini juga agak memipih ke situ ya, ke situ dengan simpul di sini, ada yang simpul di sini ya, simpul temu antara dua tube ini ya. Kemudian juga sini bentuk dari head tube-nya ini ya, ini melengkung ke dalam ya teman-teman ya. Kemudian juga ada lengkung di sini. Itu juga merupakan suatu bentuk keindahan teman-teman, dipadukan dengan warna-warna atau desain striping itu yang memang dibuat khusus oleh desainer dari selain frame ya, dia desainer grafis pada sepeda. Nah itulah teman-teman ya, saya terus terang ya, balik lagi ke soal desain teman-teman ya, terus terang memang kita tidak bisa memungkiri budaya Yunani Romawi ya, Yunani ya, itu yang sebelum Masehi lah ya. Yunani itu membekaskan suatu peradaban yang cukup tinggi zaman dulunya di Eropa teman-teman ya. Kemudian diadop oleh Romawi. Romawi itu ya kerajaan antara Yunani dekat sini ya dengan Romawi itu yang ada di Italia. Jadi peninggalan suatu keterampilan atau art daripada desainer Italia itu memang cukup bagus teman-teman ya. Italia dan Prancis itu cukup bagus dalam artnya itu loh. Nah inilah maka itu desainer dari Jepang dan lain-lain juga kebanyakan juga menyewa desainer sepeda Italia untuk membuat sepeda yang spesial teman-teman lah. Seperti itulah keadaannya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa komunikasi visual ya penggoes dengan sepeda itu sangat erat teman-teman. Ya kita akan mendapatkan suatu
kepuasan ya bagi seorang pegoes tentunya ya, itu dengan memandang sepedanya yang setelah dibersihkan dan taruh itu itu ada suatu apa ya, gelombang bolak-balik antara suatu materi bentuk ya, citra daripada atau semacam image ya, daripada sepeda itu yang membuat si pegoes itu merasa puas teman-teman. Apalagi setelah di-upgrade, setelah dimodifikasi sesuai dengan keinginannya. Nah itulah, jadi inilah yang membuat ya image atau hasrat kebahagiaan kita itu tersalur ke sepeda teman-teman. Inilah teman-teman ya. Jadi bagi pegoes yang tingkat hobinya sudah tinggi dan dia juga menyukai seni ya, menyukai seni ya, dan dia juga bukan pengamat lah ya, dan dia bisa merasakan sesuatu daripada keindahan itu ada di sepeda ya, tentunya akan berbeda dengan teman-teman yang barangkali ya itu tidak begitu memperhatikan hal ini. Tapi bagi seorang seniman ya, apalagi dia seniman gabung dengan hobi sepeda, wah itu pastilah saya yakin, andai kata dia udah levelnya udah agak meninggi dan pengalaman cukup banyak, pasti akan memiliki sepeda yang bagus teman-teman. Yang bagus baik itu dari komposisi ya, komposisi warna ya, bentuk frame, komponen yang digunakan ya, dan lain-lainnya yang melekat kepada sepeda itu sudah merupakan suatu paduan yang melepaskan hasrat daripada keindahan itu ya, itu pada sepeda teman-teman, terus terang aja. Nah maka itu saya hanya poin yang akhir ini saya akan menyampaikan bahwa yang paling mudah ya bagi pemula atau pehobi sepeda mula ya, yang sudah mulai memperhatikan lah ya, bukan hanya fungsi atau performance atau komponen saja tingkatnya, tapi keindahan ya, hati-hatilah memilih sepeda ya yang diinginkan gitu. Sepeda itu bukan hanya performance atau jenisnya saja, itu ada suatu keindahan ya, keindahan yang melekat di situ, yang saya kira bisa juga dikonsultasikan dengan teman-teman yang udah lama pengalamannya sebagai pehobi sepeda, yang udah mengerti lah ya performance sepeda, komponen dan bentuk keindahannya beserta dengan kenyamanannya bersepeda. Itulah kita harus banyak konsultasi. Kalau tidak kita kehilangan loses hanya dengan membeli sepeda tanpa menginginkan keindahannya. Sepeda juga tidak ketinggalan daripada komponen dan hal-hal yang lain hubungan dengan hal teknis teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya, itu adalah poin yang kedua teman-teman, mengenai proses merakit sepeda. Nah ini agak lebih sulit teman-teman, sulit dari mata kata, perlu ya bagi yang udah tingkat kemampuannya lanjut sebagai pehobi, saya kira mereka akan mendapatkan suatu sepeda yang pastilah indah ya, segi teknis memenuhi dan pasti nyaman sepedanya. Tapi bagi teman-teman yang akan merakit ya, saya kira perlu berkonsultasi ya, bisa juga dengan konsul atau galeri yang ada di sepeda ya, yang menyediakan proses perakitan ya, konsultasi, atau teman-teman yang udah banyak asam garam menggeluti dunia persepedahan sehingga pada saat merakit kita akan mendapatkan sepeda yang memang yang dambaan kita loh, tidak hanya segi-segi teknisnya, juga segi keindahannya teman-teman, karena disitulah hasrat keindahan itulah yang akan mengukur kita itu sebagai orang yang kalau kita sebut yang mengerti betul ya, dengan yang mengerti setengah-setengah teman-teman, maaf ya. Setengah-setengah itu kalau saya lihat dia mempunyai uang, mempunyai dana, tapi ya itu saya bilang sepedanya agak kurang indah teman-teman. Kalau saya bilang agak kasar mungkin agak norak, maaf aja teman-teman ya, agak norak gitu loh. Tapi kalau bagi orang itu akan ketahuan gitu, ini orang punya dana, punya apa, tapi kok sepedanya komposisinya, komponennya dan lain-lain kok norak gitu loh, maaf aja. Nah itu jangan sampai kejebak ke situ teman-teman. Soalnya sepeda yang mahal pun kalau tidak dikomposisi dengan warna, bentuk dan aksesori lainnya akan terasa itu sepeda itu sebagai sepeda yang nggak ada ngeganjel gitu,
tidak terhubung visualisasi visual penggoes yang ahli dengan sepedanya. Jadi ada yang ngebagel gitu dari visualisasi terhadap citra sepeda itu sendiri. Begitu hati-hati. Bagi teman-teman yang memiliki dana yang cukup, udah lumayan ingin sepeda yang bagus, yang indah, terutama yang indah ya. Jangan sampai terjerumus kepada sisi yang itu teman-teman yang tadi saya sebutkan. Yang saya justru saya bikin sesi video ini untuk menjembatani teman-teman yang menginginkan ya, misalnya ya, sepeda ya yang the beautiful things. Jadi hasrat keindahan kepada sepeda yang telah saya uraikan panjang lebar tadi itu ya harus tercipta ya atau tercitra ya pada sepeda yang betul-betul dihargai oleh seniman yang mengerti, yang ahlinya, sehingga kita benar-benar bisa memiliki sepeda yang dihargai lah ya, bukan hanya sisi subjektif kita aja, tapi dalam sisi yang objektif yang luas dari penggemar sepeda. Oke teman-teman, saya kira gitu aja pada kali ini. Danis Bike menyampaikan sesuatu yang penting untuk teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa memiliki sepeda yang indah ya, yang disukai diri sendiri dan juga penggoes lain pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.